Selamat datang kembali di channel YouTube Suhu Baterai. Nah, kali ini kita tetap masih dalam topik aki yang ber-BMS bisa diseri atau tidak, dan fungsinya semua itu normal apa tidak. Nah, ini kita buktikan aja aki yang ber-BMS kalau diseri apakah fungsinya normal seperti satu pack besar. Banyak orang bertanya apakah memang bisa benar-benar menggantikan. Nanti kita tes juga ya, nanti ini kita shotkan apakah dia bisa shot apa enggak, satu. Kedua, ini kita cas. Nanti kita cas, kita lihat ini, lihat performanya tiap aki ya. Nanti tiap aki kita lihat performanya apakah dia bisa rata full apa tidak. Itu seperti itu ya. Itu yang paling penting karena banyak yang masih ragu mengenai hal ini. Nah, kita buktikan aja dulu ya. Pertama-tama kita tes dulu. Ini ya, ada 4 aki yang maaf ya, ini hampir lupa ya. Ini kita pakai kacamata dulu biar jelas kita melihatnya. Nah, ini akinya ini kita tes dulu. Tidak ada strum karena ini protek, ini lagi protek. Ini nyala. Karena kenapa? Ini satu aki ini saya coba bikin ini untuk yang auto release. Jadi begitu shot dia langsung otomatis dia kembali lagi untuk ada tegangan kembali gitu. Tapi dia ada proteknya. Nah, tapi nggak apa-apa ya. Ini salah satu contoh ini yang ada auto release-nya. Yang 3 ini tidak ada auto release-nya ya. Nah, kita hidupin dia. Ini ya, kalau saya shotkan, ini pertama kali dia pasti anggap aja misalkan ini ya, kita juga anggap aja kita shotkan ya, kita lihat ya reaksinya gimana ya. Ini seperti ini ya, kita shotkan. Nah, ini sebetulnya ada proteknya ini. Sebetulnya ada proteknya loh. Ada proteknya. Tapi begitu dilepas, kita shotkan lagi karena dia ada auto release-nya. Dia bisa keluar apinya lagi. Itu seperti itu, ya. Jadi ini sebetulnya ada proteknya, cuman proteknya ini ada auto release-nya. Itu seperti itu. Bedanya di situ. Nah, ini sistemnya ini kita ukur. Sekarang kita ukur, 13,4, 13,6, 13,2 ya. Ya, kita secara sistem semua keseluruhan kita ukur ini 54,2 volt ya. Cukup tinggi, 54,2, kita lihat di situ. Nah, ini sekarang ini juga kita shotkan dulu ya supaya teman-teman nggak sanksi ya. Kita shotkan ya, mungkin ya Pak ya, gini ya kelihatan ya, kita shotkan, dia off. Ini juga ada auto release-nya rupanya, ada auto release-nya dikit. Ini kita maksimalkan aja supaya nggak rancu ya. Nah, tapi kan ada proteknya, sebetulnya ada proteknya tadi karena kita shotkan gini, begitu kita lepas dia auto releasing jalan. Nah, kita shotkan ya. Nah, tapi kita shotkan kali ini agak lama ya. Jadi kita shotkan agak lama karena mengingat ada sebagian yang ada auto release-nya ya. Nah, jadi kita shotkan. Saya juga agak takut ini mengingat yang video kemarin ya. Kita coba ya, kita shotkan ya. 1, 2, 3 kita shot. Ya, enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Kita ukur di sini. Dia nyala, ini mati ya. Berarti ada rangkaian ini ya, BMS-nya kerja ya toh. Yang tadi seperti tadi, yang nyala tetap nyala, yang ada auto release-nya tetap nyala.
Tapi kalau yang nggak ada auto readingnya, dia tetap mati. Itu seperti itu. Jadi seperti ini berarti kan terbukti bahwa sebetulnya bisa bekerja gitu. Nah, bisa bekerja ya. Nggak bisa bekerja ya. Jadi rangkaian ini sebetulnya bisa bekerja seperti itu. Nah, sekarang nanti kita coba cas ya. Kita dulu sebentar, kita rubah, kita coba cas pakai charger series ya. Kita pakai coba charger series 48 volt ya. Ini setelah kita siapkan ya, kita ukur masing-masing ini akinya, ini ukuran ini masing-masing ya, mewakili tegangan. Ini kita pakai colokannya Molis ya. Ini kita pakai 48 volt ya. Ini 48 volt, charger 48 volt. Ini indikatornya masih hijau, mungkin bisa dilihat di sini, mungkin terhalang atau gimana. Ini hijau ya, hijau ya. Nah, ini oke. Kita tancepin ya. Sekarang kita tancepin di sini. Langsung dia merah. Nyala ya. Ini tegangannya kita perhatikan. Naik, berubah. Ya, berubah. Nah, ini salah satu ada yang full, ada yang penuh. Nah, kita tunggu sebentar ya, kita tunggu sebentar. Ini ada yang full ini, 14, berapa ini ada yang full. Yang lainnya masih 13. Bentar lagi, ini jalan lagi. Dia habis protek, dia jalan lagi. Nah, dia berhenti lagi, ini ngisi. Dan ini akan berjalan begitu terus. Jalan begitu terus. Itu nanti sampai ini semuanya full, nanti semuanya rata. Nah, ini sengaja saya pakai tegangan yang berbeda-beda ya, supaya bisa membuktikan bahwa apakah ini bisa berjalan seperti yang kita mau, apakah ini nanti fungsinya sama. Nah, ini biarin ya, mungkin kita biarin dulu supaya ini tegangannya, supaya dia bisa balance ya. Nanti kalau kita lepas, dia nanti bisa balance. Nanti kita mau lihat seberapa dia bisa balance ya. Itu seperti itu ya, supaya teman-teman tidak ragu untuk memakai aki yang ber-BMS ya untuk di seri. Sebetulnya dia sama aja, performanya sama saja dengan aki yang pakai satu BMS ya, pakai satu BMS, satu sistem 48 pakai satu BMS dengan pakai banyak BMS, ini sebetulnya sama. Lebih menguntungkan sebetulnya kalau mau dihitung-hitung, lebih menguntungkan yang pakai BMS masing-masing. Karena kenapa? Nanti kalau ada kerusakan kita troubleshootingnya lebih mudah. Karena kenapa? Kita bisa tahu, oh ini aki yang ini yang ngedrop. Ya kita ganti ini aja. Nggak perlu kita ganti seluruh sistemnya, nggak usah diganti, cuman satu bagian aja. Nah, kalau misalkan kita mau ganti misalkan dari aki SLA ya, SLA kita pakai aki SLA ya, kita pakai aki SLA yang rusak 2, kita ganti lithium 2 aja dulu. Jadi lebih bisa menghemat dulu dah. Nyicil ya, belinya nyicil ya, dengan nyicil. Itu seperti itu keuntungannya. Nah, ketiga, keuntungan yang lain gini, teman-teman kalau punya sepeda listrik ya, sepeda listrik 48, terus kemudian beli lagi motor listrik ini yang 72 atau 60 volt. Nah, kalau sistem satu pack itu harus ganti total, itu seperti itu. Nah, kalau ini kan nggak perlu. Ini nggak perlu. Ini cuman tinggal nambah, belikan lagi aja aki yang sama, kemudian dipasangin. Kita butuh 60 berarti beli jadi 5. Kalau butuh 72 kita beli 6. Itu seperti itu ya. Ya, sampai di sini ya. Nanti ini kita coba ya, kita biarin kita cas dulu ya, kita tunggu ya, wait ya. Nanti biar cepetin gitu. Ya ini ya,
Ini setelah sekian kita tunggu sekian lama, ini sudah kelihatannya sudah penuh ya, sudah penuh. Yang tadi awalnya ini yang penuh, ini yang kurang. Nah sekarang ini sudah penuh. Nah kita cabut ya, kita cabut chargernya, kita cabut. Nah kita lihat ya, kita lihat tegangannya apakah tegangannya gimana. Nah kita lihat itu 14 itu 14 dia turun ya, turun menyesuaikan ya. Ini karena baterainya memang tegangannya rendah, jadi nggak bisa tinggi, nggak bisa terlalu tinggi ya. Ya 14,34, 35, 14,38, 14,34, 14,42, hampir sama ya. Ini kita lihat hampir sama ya. Jadi sebetulnya kalau rangkaian yang di seri gini, BMS yang di seri gini, ini sebetulnya aman-aman aja gitu. Nah, teman-teman nggak perlu takut bahwa ini nanti akan tidak seperti BMS yang cuman satu untuk seri yang banyak, nggak sama, enggak. Ini malah lebih bagus, jauh lebih bagus karena kenapa? Faktor ekonomisnya dapat, troubleshootingnya dapat, itu seperti itu. Nah ini banyak hal yang keuntungan yang banyak kita dapat dari kalau rangkaiannya begini ya. Cukup sekian ya, kita bisa buktikan ya ini seperti ini ya. Terima kasih.